orang sebagai atribut orang sebagai laki-laki dan perempuan ini dikategorikan sebagai data kategori. Terus kemudian ketika kita misalkan di dalam kuesioner bertanya tentang jenis rumah gitu. Jenis rumah, nanti kan jawabannya ada landed house ya, ada misalkan rumah tapak gitu, ada rumah tapak misalkan, kemudian ada lagi misalkan rumah apartemen, kemudian rumah lainnya gitu. Nah, jawaban tentang ini, tentang jenis rumah, rumah tapak, apartemen, dan lainnya, ini adalah jawaban yang bersifat kategorik atau data kualitatif. Begitu juga ketika kita bertanya tentang bagaimana tingkat kepuasan Anda tentang kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng misalkan. Nah, di sini nanti ada jawaban misalkan tidak puas, misalkan tidak puas, agak puas, misalkan, kemudian puas, kemudian sangat puas. Nah, ini jawaban-jawaban ini sifatnya kualitatif. Ini semuanya adalah tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan dari responden. Ini pun simbol-simbol yang disampaikan oleh responden ini bukan data kuantitatif tapi merupakan data kualitatif. Terhadap data kualitatif ini kita biasanya membangun ringkasan statistik berupa proporsi atau distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat persen. Nanti dari sini ada uji Z, kalau dua populasi membandingkan proporsi antara satu populasi dengan populasi yang lainnya juga menggunakan Z-test atau T-test. Tetapi kalau lebih dari dua populasi kita akan menggunakan chi-square test. Ini dibacanya chi-square test. Kemudian ketika kita melakukan uji apakah misalkan antara jenis rumah dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, ada dua variabel. Apakah antara jenis kelamin dan jenis kelamin kepala rumah tangga dan jenis rumah itu bersifat independen? Ataukah misalkan jenis kelamin laki-laki tertentu cenderung memiliki rumah tapak misalkan, atau misalkan jenis perempuan memiliki rumah jenis apartemen misalkan. Kalau ada dependensi atau independensi dari dua variabel kualitatif, kita akan mengujinya dengan menggunakan chi-square test atau chi-kuadrat test. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan tentang multinomial eksperimen. Jadi percobaan itu atau pengambilan sampel itu dilakukan terhadap banyak variabel, tapi salah satu variabel diantaranya adalah variabel kualitatif. Variabel kualitatif tadi seperti yang saya contohkan, misalkan jenis rumah ya, jenis rumah, ini ada rumah tapak, misalkan ada rumah misalkan apartemen, kemudian ada rumah lainnya. Nah ini ada tiga hasil. Kalau kita tanyakan tentang rumah, maka ada 3 hasil. Nah, ini kita melakukan sampling terhadap misalkan 100 orang, maka ada N identical trial. Jadi kita mengambil sampel sebanyak 100 orang atau 100 kepala rumah tangga. Dan kita asumsikan bahwa pengambilan sampelnya bersifat random atau identical. Kemudian ada outcome. Outcome-nya ada 1, 2, 3. Jadi ada mungkin rumah tapak, rumah apartemen, atau rumah lainnya. Nah, kemudian kita mengasumsikan bahwa ada constant outcome probability. Jadi probability rumah tapak misalkan P1, rumah misalkan apartemen P2, rumah lainnya misalkan probabilitasnya P3. Jadi di sini constant outcome probability. Nah, kemudian pengambilan sampel dari satu kepala keluarga ke kepala keluarga lainnya bersifat independen. Jadi artinya sampel yang berikutnya tidak ditentukan oleh sampel-sampel yang lainnya. Dan pengambilan sampelnya bersifat random. Kenapa saya menggarisbawahi dan statistikawan mengambil asumsi bahwa sampelnya bersifat random supaya sampel-sampel rumah
sampel-sampel kepala keluarga yang dikumpulkan dalam jumlah besar itu bisa mewakili populasi, sehingga dari data sampel ini kita bisa melakukan pengujian-pengujian. Oke, kemudian untuk menguji apakah proporsi P1, P2, P3 mengikuti sebuah angka-angka tertentu, misalkan katakanlah di sini 60%, misalkan ini 30% dan 10% misalkan. Apakah mengikuti proporsi-proporsi seperti yang dihipotesiskan di sini? Maka untuk menguji apakah proporsi yang ada di dalam populasi mengikuti atau sesuai dengan hipotesis kita. Seperti ini. Nah, untuk mengujinya kita menggunakan statistik chi-square. Di sini kita menghitung perbedaan antara frekuensi aktual dan frekuensi yang diharapkan berdasarkan hipotesis. Nah, seperti apa distribusi chi-square ini? Distribusi chi-square ini berbeda dengan distribusi normal, berbeda dengan distribusi T, dan juga berbeda dengan distribusi F. Nah, distribusi chi-square ini probabilitasnya seperti ini. Jadi bentuk distribusinya tidak simetris, melainkan agak melenceng atau agak menceng atau agak menjulur ke kanan. Jadi ini kalau ini adalah kurva distribusi peluang dengan derajat bebas 3, maka kurvanya seperti ini. Semakin besar degree of freedom atau derajat bebas, maka bentuk kurvanya memiliki puncak semakin ke kanan dan seterusnya. Ketika derajat bebasnya cukup besar, maka kurva chi-square ini mendekati simetris, bentuk simetris. Jadi di sini positively skew, artinya bahwa kurva ini skew ke kanan atau menjulur ke kanan, punya ekor yang lebih panjang ke kanan. Kemudian non-negatif, nilai atau angka statistik chi-square ini tidak pernah negatif, paling kecil itu 0. Kemudian bentuknya bergantung dari degree of freedom atau DF. Ketika degree of freedom berubah, maka bentuk kurva distribusi peluangnya akan berubah. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Oke, baik. Nah, untuk menghitung probabilitas dari statistik chi-square ini, saya mengupload distribusi probabilitas di dalam MAS. Di situ saya banyak mencantumkan distribusi probabilitas teoritik. Selain distribusi chi-square, saya juga mencantumkan distribusi probabilitas normal, distribusi F, distribusi T, dan lain-lain. Juga ada distribusi binomial, misalkan di situ. Nah, karena distribusinya demikian banyak, setiap derajat bebas tertentu, setiap derajat bebas tertentu ini punya distribusi, maka tidak praktis kalau di dalam buku statistik itu mencantumkan angka-angka distribusi probabilitas dari setiap derajat bebas. Yang dicantumkan di sini adalah critical value. Jadi critical value itu adalah angka yang membatasi antara daerah diterimanya 0 dan daerah tidak diterimanya 0. Misalkan pada saat degree of freedom-nya 5. Kemudian alfanya 0,05. Maka critical value-nya 11,07.
Artinya probabilitas ditemukan angka pada variabel acak C kuadrat yang lebih besar dari 11,07 adalah 0,5. Jadi di sini peluangnya cukup kecil. Jadi kalau saya gambarkan begini, kalau ini degree of freedom-nya adalah 5, kemudian bentuknya misalkan bentuk distribusi seperti ini adalah angka chi-square. Kemudian di sini ada angka 11,07, maka luas area yang ada di sebelah kanan dari angka 11,7 adalah 0,05. Di sini luas area di sebelah kanan disediakan dari 1%, 2%, 2,5%, 10%, 20%. Seperti itu. Misalkan masih di derajat bebas 5. Kita akan menggunakan alfa misalkan 0,01, maka nanti di sini ada angka sekitar 15 ya, 15,086. Nah, berarti luas area yang ada di sebelah kanan ini angkanya 0,01. Kira-kira seperti itu. Baik, kita ambil contoh. Misalkan ada di sini secara teoretik ada percobaan multinomial dengan 3 hasil, 3 outcome. Jadi ada kandidatnya Tom, Bill, dan Mary, dengan total sampelnya ada 100. Kemudian dari 100 sampel itu, dari 100 orang yang diambil secara acak, siapa yang memberikan suara kepada kandidat Tom, Bill, dan Mary. Setelah direkap, angkanya seperti ini. Jadi untuk menjalankan prosedur ini, prosedur one way contingency table, atau ini disebut goodness of fit, setiap sel ini, dan ini harus memiliki angka yang cukup besar, sehingga expected frekuensinya atau frekuensi yang diharapkan dari setiap sel ini tidak boleh kurang dari 5 atau harus punya frekuensi minimum 5. Nah, ini persyaratan supaya pengujiannya memberikan hasil yang valid. Oke, secara umum, kalau misalkan dari contoh itu kita buat hipotesis, maka proporsi untuk calon 1 adalah P10, proporsi untuk calon 2 P0, dan seterusnya sampai proporsi untuk kandidat yang K adalah PK0. Ini adalah angka-angka probabilitas yang kita hipotesiskan. Kemudian H0 ini kita hadapkan dengan H1 atau H alternatif. Setidaknya ada satu proporsi, mau proporsi yang ke-1, ke-2, maupun yang ke-K, is different from above, berbeda dengan angka yang kita hipotesiskan. Nah, bagaimana untuk menguji apakah H0 itu diterima atau tidak diterima? Kita menggunakan statistik chi-square, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Chi-square ini dihitung dengan pertama mencari expected frekuensi, kemudian aktual frekuensinya dikurangi dengan expected frekuensi, berarti di sini ada deviasi antara aktual dengan expected, kemudian deviasinya dikuadratkan, kemudian dibagi oleh angka expected. Ini untuk satu ini ya, untuk satu kategori. Kalau kita di sini punya kategori, berarti I-nya berjalan dari 1 sampai dengan ke K. Jadi deviasi kuadrat dibagi dengan ekspektasinya, kemudian dijumlahkan dari kategori 1 sampai dengan kategori ke K, dapatlah chi-square.
Nah, berapa besar degree of freedom-nya? Degree of freedom untuk kasus multinomial eksperimen ini adalah banyaknya kategori dikurangi satu. Jadi K ini banyaknya outcome yang berbeda-beda. Jadi atribut dari jawaban kategoriknya ada berapa, itu adalah K, kemudian dikurangkan satu. Itu degree of freedom-nya. Oke, sebagai contoh misalkan, kita akan membandingkan antara count atau frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Diasumsikan hipotesis nolnya benar. Nah, jadi semakin kecil deviasinya atau angka-angka observasi semakin mendekat kepada angka-angka ekspektifnya, maka kemungkinan besar H0 itu benar. Jadi, jika angka aktual sama dengan angka ekspektasinya, maka C kuadratnya atau Chi square-nya 0. Nah, apabila Chi square-nya besar, maka kita akan cenderung menolak H0. Dan kita akan menerima H0 jika Chi square-nya mendekati 0. Sebagai contoh, untuk kasus tadi ya, untuk kasus pemilihan, ada 3 kandidat, maka K-nya 3. Dan karena kita misalkan menggunakan tingkat signifikansi atau taraf nyata 0,05, maka kita pilih distribusi chi-square yang punya derajat bebas K-1, 2. Dari tabel distribusi chi-square yang berderajat bebas 2, kita cari luas area ke sebelah kanannya sebesar 0,05, dan ini angka critical value atau nilai kritis dari chi-square ini adalah 5,99. Jadi kalau misalkan kita buka lagi tabel distribusi probabilitas chi-square pada halaman sebelumnya, kita baca degree of freedom 2 dan luas upper tail area, luas area di sebelah kanan ada 0,05 sehingga critical value-nya 5,991. Nah, untuk contoh yang untuk contoh yang lain misalkan, ada metode untuk mengevaluasi kinerja para pegawai. Metode 1, metode 2, metode 3. Kemudian kepada responden kita tanya, apakah metode ini fair? Ada yang jawab yes, fair, not fair, not fair, dan lain-lain. Ini ternyata frekuensinya dari 180 orang yang dijadikan sebagai responden yang menjawab bahwa metode yang dimaksud adalah fair, ini ada sekian orang. Kita membuat hipotesis bahwa semua metode itu fairness-nya sama. Halo? Semua metode itu fairness-nya sama. Oleh karena itu, probabilitas metode 1, metode 2, dan metode 2 sebagai metode yang fair adalah 1/3. Dan derajat bebasnya adalah 3 kelas dikurangi 1, 2. Kemudian, dengan menggunakan chi-square dari tabel, kita akan menemukan ini. Pada saat alfanya 0,05. Nah, sekarang kita coba hitung bahwa expected dari
grup 1 atau dari kategori 1 adalah banyaknya sampel dikalikan probabilitas yang kita hipotesiskan. Jadi frekuensi di metode 1, kalau hipotesisnya 0, di mana semuanya adalah fair, maka harusnya atau ekspektasinya ada 60 responden. Di metode kedua pun karena probabilitasnya 1/3, maka diharapkan frekuensi yang muncul 60%. Di metode 3 juga 60%. Nah, jadi coba kita balik lagi ke atas. Di sini ada 63, 45, 72. Nah, jadi angka aktual hasil survei dikurangi angka hipotesis kita, kemudian dikuadratkan dibagi angka ekspektasinya. Angka ekspektasinya baik untuk metode 1, 2, maupun 3 adalah 60, karena peluangnya sama-sama 1/3. Nah, kemudian chi-square dari sampel ini kita hitung, deviasi kuadrat pertama, deviasi kuadrat kedua, deviasi kuadrat ketiga, masing-masing dibagi 60, angkanya 6,3. Nah, ini adalah chi-square yang kita dapatkan dari sampel. Jadi chi-square statistiknya adalah 6,3. Sementara chi-square pada tabel distribusi peluang atau chi-square critical angkanya 5,991, karena karena 6,3 ini lebih besar daripada 5,991 sebagaimana ini, dan maka kita tolakkan 0. Jadi kalau kita tolakkan 0, kita balik lagi ke atas, maka berarti distribusi frekuensi di ketiga kandidat itu tidak seragam. Jadi berbeda-beda. Ada satu kandidat punya peluang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Oleh karena itu kesimpulannya, there is evidence of difference in proportion. Jadi ada bukti sampel bahwa terdapat perbedaan proporsi dalam perolehan suara. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Maaf, izin Pak. Silakan. Maaf, izin off cam ya Pak. Kalau dalam bentuk soal yang lebih itu ada nggak Pak? Biar nggak terlalu ngawang-ngawang gitu Pak. Oke, baik. Nanti saya kasih contoh ya berikutnya ya. Ya, makasih Pak. Oke. Ini saya skip yang ini karena ini pada intinya sama. Jadi kalau yang ini market share dari sebuah produk ini pada pasar 1, 2, 3, 4, 5, ini 40%, 32, 24%. Ini market share-nya harus sama dengan 100%. Kemudian dilakukan survei seberapa besar jumlah pembeli dari 200 sampel berdasarkan daerah-daerah ini. Ternyata pembelinya 70 orang, daerah 1, daerah 2, ini pembeli-pembelinya seperti ini. Apakah market share ini berdasarkan data sampel masih sama dengan market share tahun lalu yang ada di kepala manajemen? Misalkan. Nah, ini diuji dengan menggunakan tadi ya, chi-square. Tapi di sini di contoh yang ini kita harus ngecek apakah expected dari frekuensinya ada yang kurang dari 5 orang atau 5 objek atau tidak. Nah, kalau misalkan kita ini kan ya, misalkan kalau misalkan sampelnya cuma 200 kali 2% cuma 4 orang. 200 ini ekspektasinya kalau misalkan
sampelnya 200 dan market share di pasar ketiga itu 24, maka ini 48, ini berarti 64, dan ini berarti 80. 80. Ini expected-nya ya. Kalau sampelnya segini, maka expected orang yang ada di sampel 1, 2, ada di grup 1, 2, 3 adalah ini. Tapi di sini ada 4, dan 4 di sini memiliki angka expected frekuensi yang kurang dari 5. Oleh karena itu, kita menggabungkan pasar dari perusahaan pertama dan pasar perusahaan keempat dan kelima ini menjadi satu, digabung supaya jumlah frekuensinya 8, dan 8 ini lebih daripada 5. Lebih besar daripada 5. Ini contoh untuk melakukan koreksi atas frekuensi ekspektasi dari setiap kategori. Nah, dengan digabungkannya ini, maka kategori 4 dan 5 digabungkan, 4%, dan expected-nya sebagaimana saya tulis di atas. Ekspektasinya seperti itu, dan hasil aktual dari sampel seperti ini. Apakah hasil aktual dari sampel sesuai dengan angka yang kita ekspektasikan? Sesuai dengan frekuensi yang diekspektasikan. Oleh sebab itu, di sini frekuensinya kita selisihkan, ketemu ini adalah selisih frekuensi dari angka aktual dan angka ekspektasi, kemudian selisihnya dikuadratkan dan dibagi angka ekspektasi, angkanya seperti ini, dan kalau kita jumlahkan angkanya 10,25. Ini adalah angka computed chi-square from sample data, 10,25. Oke, kemudian kita uji di mana H0-nya bahwa share dari pasar 1, 2, 3, 4 adalah seperti ini. H alternatifnya bunyinya seperti ini, setidaknya ada satu yang berbeda. Kalau ini lebih besar atau lebih kecil, maka ada yang lainnya. Kalau ini lebih kecil, maka ada yang proporsi yang lainnya yang lebih besar. Apalagi kalau misalkan yang lebih kecil dari angka yang dihipotesiskan itu ada di 2 kategori, maka kategori yang lainnya berpeluang untuk memiliki proporsi yang lebih besar. Oke, baik. Ini dengan digrafidem kita ambil dari data, dari tabel statistiknya, tabel probabilitas chi-square. Pada alpha 5 itu nilai kritisnya 7,85. Ini daerah tidak menolak ke 0, ini daerah menolak ke 0, sehingga ketika kita mendapatkan chi-square dari data sampel sebesar 10,5, maka 10,5 ada di sini. Maaf, 10,25 ada di sini, berarti ada di reject ke 0. Jadi keputusan tolak ke 0 atau kesimpulannya kita menyimpulkan bahwa terjadi shifting di dalam market share. Oke. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita akan menguji kesetimbangan sebuah dadu. Kan di dalam teori probabilitas selalu diasumsikan bahwa dadu itu setimbang, kan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu kita membuat hipotesis bahwa peluang munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 itu 1/6. Derajat bebasnya berapa? Karena ini ada 6 kategori hasil, 6 jenis outcome, maka 6 dikurangi 1. Derajat bebasnya 5. Kemudian kalau kita baca dari tabel peluang chi-square, maka critical value untuk angka chi-square pada saat degree of freedom-nya 5 dan alpha-nya 0,5 ada 10,07. Baik. Sekarang kita sekarang melakukan percobaan dari sebuah dadu yang dianggap dadu itu setimbang. Kita lakukan pelemparan sebanyak 300 kali. Pelemparan pertama, kedua, ketiga itu bersifat independen. Jadi hasil pelemparan kedua tidak ditentukan oleh hasil pelemparan pertama. Hasil pelemparan ketiga, keempat, dan kelima tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh pelemparan-pelemparan sebelumnya. Makanya disebut independen. Nah, ketika melakukan pelemparan sebanyak 300 kali, kemudian direkap. Berapa banyaknya mata satu yang muncul? Ini banyaknya mata 1, 2, 3 yang muncul. Totalitasnya 300
300 kali kita melakukan pengamatan. Karena probabilitas dari munculnya mata satu itu adalah 1/6, demikian juga untuk mata kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, maka expected frekuensi yang ideal muncul apabila dadu ini setimbang adalah 1/6 kali 300, 50. Harusnya 50-50 munculnya. 50 kali dadu mata 1, 50 kali mata 2, dan seterusnya. Di sini terjadi apa? Terjadi perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu sudah meter secara statistik? Sudah signifikan secara statistik? Makanya kita uji dengan chi-square. Ini 54 dikurangi 54, 4 kuadrat 8, 8 dibagi 50. Sesuai dengan rumus ini, 0,32 untuk deviasi kuadrat dari mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditotalkan 1,8. Ini adalah angka chi-square dari data sampel. Kita bandingkan dengan 10,07. Ternyata kita tidak menolakkan 0, karena angka 1,8 ada di sini. Jadi kesimpulannya tidak ada bukti bahwa probabilitas setiap mata dadu berbeda dari 6. Tidak ada bukti bahwa dadu itu tidak seimbang. Jadi kesimpulannya dadu itu tergolong seimbang, setimbang. Oke. Ada komen untuk ini, untuk contoh yang aplikatif ini. Pak, maaf. Untuk angka yang itu, yang reject HO itu 11,07, emang ditambahin 1 dari Oh, salah saya ketik ya. Salah saya ketik. 10,07, maaf. Terima kasih, Pak. Ada apa namanya? Kita kan kalau dalam probabilitas dadu ini setimbang. Oke, kita uji dulu setimbang apa enggak. Nah, untuk menguji dadu itu setimbang atau tidaknya, kita menggunakan pengujian chi-square. Oke, bisa diikuti sampai sini? Oke. Saya lanjutkan ke pengujian distribusi normal. Jadi nanti di dalam pengujian parametrik, kita banyak menemukan sebuah asumsi bahwa angka-angka ini berdistribusi normal. Nah, uji chi-square ini bisa digunakan untuk menguji apakah distribusi dari angka-angka yang kita dapatkan dari sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Jadi kita kita coba lakukan pengambilan sampel, atau kita misalkan sudah punya data sampel. Data sampel itu kita urutkan, kemudian nanti kita hitung probabilitasnya, probabilitas aktual, dan probabilitas kalau misalkan angka-angka itu berdistribusi normal. Jadi yang pertama, data mengikuti distribusi normal dengan parameter rata-rata dan deviasi standar tertentu. Dan alternatifnya adalah data tidak berdistribusi normal. Dan data rata-rata dan standar deviasi itu biasanya tidak pernah diketahui dari data populasi. Oleh karena itu kita menggunakan rata-rata sampel dan standar deviasi sampel untuk dimasukkan ke dalam perhitungan distribusi normal. Mohon maaf, Pak Rianto sudah menyampaikan data distribusi normal kan? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya langsung ke sini. Jadi tabel ini adalah bentuk ringkas dari kalau kita membaca laporan. Jadi di sini kita tidak perlu tidak perlu menghitung satu angka, tapi kita buat. Jadi kalau kita misalkan mengumpulkan data X itu sebuah variabel.
kan angka pengamatannya dari pengamatan pertama, pengamatan kedua, sampai dengan pengamatan ke N, dan angka banyaknya pengamatan itu besar sekali. Dan kalau kita menganalisisnya dari data individual, ini akan repot. Makanya data itu dikelompokkan. Misalkan kelas pertama X-nya itu kurang dari 20. Kelas yang kedua ini dari 20 sampai 40, ini dari dari 40 sampai 60 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian frekuensi yang teramati untuk angka X yang kurang dari 20 ada 6 bilangan, 6 angka, 6 unit atau 6 objek dan seterusnya. Sampelnya ada 50. Nah, kita sekarang akan menghitung nilai Z. Untuk menghitung nilai Z, berarti kita harus menghitung nilai Z dari setiap bilangan-bilangan ini. Jadi sekarang misalkan X kurang dari 20. Nah, kalau kita misalkan convert ke Z, berarti Z kurang daripada 20 dikurangi. Oke, ini rata-ratanya ya. 20 dikurangi 63,8 dibagi dengan 45, karena kan rumusnya begini, X minus mu dibagi dengan sigma, itu adalah Z. Jadi ini angkanya 20, ini angka Z-nya. Oh maaf, yang ini angka Z-nya. Untuk misalkan X-nya kan dari X ini dari 20, kurang dari X, kurang dari 40. Ini berarti Z-nya adalah yang ini. Jadi probabilitas X antara 20 sampai dengan 40 itu sama dengan probabilitas Z antara ini sampai dengan ini. Dari mana ininya? Dari mana angka 967? Tadi 967 itu Z kurang dari minus 0,967. Mohon maaf, itu. Kemudian ketika Z-nya 40, kan yang 20 kita sudah tahu, yang 40 kita cari lagi Z-nya ini. Yang 60, X antara 40 sampai dengan 60. Kita tahu Z untuk 40 sudah ada, Z untuk 60 ini. Z untuk 80 ini dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita menghitung probabilitas ditemukan Z yang kurang dari atau sama dengan angka ini. Oke. Kemudian nanti dari sini probabilitas yang kurang dari 0,957 adalah ini. Probabilitas Z yang kurang dari 0,52 ini dan seterusnya adalah ini. Jadi ini adalah angka akumulasi Z. Kalau kita misalkan hitung berapa probabilitas di kelas itu, probabilitas X kurang dari 20 adalah ini. Probabilitas probabilitas X antara 20 sampai 40 sama saja dengan probabilitas Z antara 0,97 sampai 0,52. Angkanya adalah sampai ke kanan ini dikurangi sampai dengan Z yang kurang daripada saya edit dulu, ada salah nih. Salah nulis.
Maaf, ada apa? Ada salah tulis. Ini tanda lebih kecilnya ke copy paste. Jadi ini probabilitas ditemukan X pada setiap kelas kalau variabel X itu mengikuti distribusi normal. Kalau XX itu mengikuti distribusi normal, maka expected frekuensinya dari 50 responden, 16,93% per teori masuknya di kelas 1 atau 8,47 responden. Di responden yang terakhir, 36,17%. Kali 50. Ini adalah angka-angka frekuensi ekspektasi. Sementara frekuensi yang ditemukan berdasarkan data sampel adalah ini. Jadi frekuensi sampel dengan frekuensi ekspektasi kita deviasikan, kemudian deviasinya kita nyatakan dengan chi-square. Inilah angka-angka ininya, angka-angka chi-square-nya. Totalnya 8,18. Oke, kemudian kita derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya di sini adalah K dikurangi 1 dikurangi banyaknya parameter. Banyaknya parameter yang diestimasi. Yang diduga biar cepat. Oke. Jadi K-nya ada 5 kelas. 5 kategori dikurangi 1 banyaknya parameter. Parameternya ada 2 yang kita estimasi dari data. Itu mu dan sigma ada 2 sehingga derajat bebasnya menjadi 2. Nah, kalau misalkan kita sekarang kembangkan ke hipotesis, pertama, nilai-nilai pengamatan berdistribusi normal. Alternatifnya nilai-nilai pengamatan tidak berdistribusi normal. Kalau saya kembali menggunakan level of significance misalkan 0,05, derajat bebasnya 2, maka di sini kita kembali menemukan chi-square sampelnya 5,991. Nah, kemudian sementara itu dari hasil kalkulasi di halaman sebelumnya dan juga ringkasan ini kita mendapatkan chi-square sampelnya adalah 8,18 dan berarti ini jatuhnya di sini di daerah penolakan H0. Berarti tolakan 0, kalau tolakan 0 kan kita terima H1, kalau terima H1 berarti nilai pengamatan tidak berdistribusi normal. Jadi distribusi nilai pengamatan tidak mengikuti distribusi normal. Ini salah satu bentuk menguji distribusi probabilitas dari data sampel. Dan distribusi probabilitasnya kadang-kadang diminta atau dihipotesiskan mengikuti normal. Kadang-kadang dihipotesiskan mengikuti distribusi Poisson misalkan. Misalkan teori antrian di jalan tol ya, itu distribusi Poisson. Ada juga distribusi logistik. Nah, itu bedanya cuma di rumus menentukan peluang dari setiap kelas. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sampai di sini? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Yang slide sebelumnya itu kan soalnya rata-rata sampel ya Pak? Iya, betul. Kalau rata-rata sampel itu lambangnya bukan X bar ya Pak? Betul sekali. Ini kan mu dan ini ya sigma. Kalau rata-rata sampel itu kan XI dijumlahkan ya dari I sama dengan 1 sampai dengan N ya banyaknya N, maka ini adalah X bar. Kemudian standar deviasinya juga S ya. S gitu. Nah, ini sebenarnya ada satu ini lagi di sini. Ini penduga ya. Penduga rata-rata, penduga mu dan penduga deviasi standar populasi.
Mohon maaf ya, saya tadi apa topiknya enggak ini, enggak tertulis. Ada lagi pertanyaan? Mungkin silakan. Oke. Oke, sekarang saya ambil contoh ini ya, contoh Excel. Oke, untuk yang dadu. Ini saya taruh ilustrasi di file itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti ya, misalkan probabilitas munculnya mata dadu kan 1/6 ya. Setiap sebentar dulu. Ini kok jadi 6 Januari. Mohon maaf, ini lelet banget ininya. Saya ulang lagi. Ini number, oke. 1/6. Ini 1/6 semua. Dari mana angka ini? Dari hipotesis kita. Hipotesis bahwa dadu itu seimbang. Kemudian expected-nya 50. 50 dari mana? 50 itu dari 300, atau saya tulis supaya tidak pusing, 300 dikalikan dengan probabilitas ini. Ini adalah ekspektasinya. Kemudian gimana ngitung variabel chi-square-nya? Ini variabel chi kuadrat hasil hitungan dari data sampel. Ini adalah angka observasi. Jadi kita lihat deviasi dari angka data sampel, data frekuensi sampel dengan frekuensi yang diekspektasi atau frekuensi harapan. Dikuadratkan, dibagi dengan ini, dengan deviasinya. Dengan ekspektasinya. Jadi ini adalah chi kuadrat dari kategori pertama. Chi kuadrat dari kategori kedua, dan seterusnya kita jumlahkan chi kuadrat dari semua kategori. Dan 6 kategori. Oke, baik. Berapa degree of freedom-nya? Degree of freedom-nya adalah 6 kategori dikurangi 1, 5. Berapa critical value-nya? Critical value untuk critical untuk chi-square-nya. Critical untuk chi-square-nya ini bisa kita panggil dari fungsi Excel. Kita tulis cheese. Maaf. Nah, kita klik yang mana karena kita akan menghitung angka peluang, angka chi-square, bukan menghitung peluangnya, maka kita pakai inverse. Inverse, probability-nya berapa? Probability-nya yang kita masukkan tuh 0,05. Derajat bebasnya ada 5. Oke, mohon maaf. Karena, karena, dulu saya gambarkan dulu. Jadi kalau misalkan begini, kita akan membuat di sini 0,05. Maka di sebelah kirinya 0,95. Nah, ini angka ini harusnya 0,95. Nah, angkanya 11,709. Nah, ini. Jadi critical value-nya ini, sementara angka yang didapatkan dari sampel ini chi-square sampel, ini chi-square table. Chi-square, sebentar.
chi-square dari table. Yang ini, maaf saya ulang, chi-square sampel. Oke. Jadi di sini angkanya 11,07. Kemudian sementara ini ada di sini. Jadi kalau sini kita tolak 0, kalau dari sini ke kiri tidak tolak 0. Jadi keputusan pengujian secara statistik adalah tidak menolak 0. Artinya apa tadi di dalam 0 itu dadu seimbang. Dadu seimbang, sementara H alternatif atau H satunya dadu tidak seimbang. Bisa diikuti untuk contoh yang ini? Bisa. Oke, baik. Jadi banyak sekali contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan punya pengamatan dan ternyata pengamatan dari pengamatan akan menghasilkan beberapa kategori hasil. Nah, kategori-kategori ini kita kasih angka peluang. Berapa peluang subjektif kita? Berapa peluang ekspektasi kita? Peluang subjektif kita ada di hipotesis ini. Peluang yang kita hipotesiskan. Sementara ini adalah frekuensi berdasarkan data sampel. Ini frekuensi dari peluang yang kita hipotesiskan. Karena kita sudah menetapkan peluang dalam hipotesis kita, maka tentu frekuensi-frekuensi ini dihasilkan dari total banyaknya sampel dikalikan masing-masing peluang ini. Inilah ekspektifnya, ini observnya, dan deviasinya itu yang kita hitung sebagai komponen dari statistik chi kuadrat atau chi-square. Prinsipnya seperti itu semua. Untuk yang analisis kategori pada tabel satu dimensi. Nah, sekarang kita akan masuk pada distribusi frekuensi dari dua kategori yang kita kawin silangkan, kita crossingkan. Nah, crossing dari dua variabel nanti akan menghasilkan frekuensi-frekuensi. Nah, dari frekuensi-frekuensi itu kita bisa menguji independent test. Apakah variabel X1 misalkan yang isinya kategori, kemudian dengan variabel X2 yang isinya juga kategori, apakah bersifat bebas atau tidak bebas. Kalau tidak bebas, artinya bahwa terdapat hubungan atau pola tertentu antara nilai-nilai dalam X1 dengan kategori-kategori yang ada di dalam X2. Jadi ini menunjukkan if a relationship is exists between two qualitative variable. Kemudian kita ngambil satu sampel, tapi kita mengukur dua variabel dari setiap sampel itu. Oke, nanti kategori crossing atau cross tab-nya dari dua variabel kategorik itu akan dituangkan dalam bentuk tabel kontingensi dua arah. Dua variabel kualitatif dikenakan independen. Jadi kalau independen maka mengetahui nilai-nilai dari satu variabel tidak bisa menolong kita untuk memprediksi nilai-nilai pada variabel yang lain. Itu kalau bersifat independen. Kalau misalkan background dari sales information misalkan, itu variabelnya adalah where the customer live, di mana customer tinggal, dan apa yang menjadi favorit dari customer itu. Apakah ada korelasi atau ada hubungan antara tempat tinggal customer dengan produk yang difavoritkan?
Nanti tempat tinggalnya mungkin di kota, di desa, di apartemen, di rumah, di landing house atau di mana gitu kategori living place dari customernya. Kemudian favorit foodnya apa, favorit produknya apa. Kalau misalkan antara tempat tinggal dan barang yang difavoritkan atau produk yang difavoritkan bersifat independen, di sini customer tend to have same pattern, punya pola yang sama atas produk favoritnya. Tidak memandang di mana dia berada, di mana dia tinggal. Artinya bahwa di sini tempat tinggal itu tidak mempengaruhi barang yang difavoritkan. Jadi di sini tempat tinggal itu tidak berhubungan dengan barang yang difavoritkan. Itu yang dimaksud independen. Tapi kalau misalkan antara customer list dan favorit produk itu ada korelasinya atau ada dependensinya, maka nanti pola dari favorit food itu akan berbeda berdasarkan tempat tinggal. Itu yang dimaksud dengan dependensi antara dua variabel. Oke, contoh misalkan. Ini ada house location dan house style. Ini survei terhadap 160 orang. Apakah ada dependensi atau independensi di antara variable house location dan house style? Kita uji dengan chi-square. Tapi chi-square-nya dengan two-way categorical chi-square. Nah, ini pengujiannya seperti ini. Hipotesisnya adalah dua variabel adalah independen. H0-nya, H1, H atau H alternatifnya di sini dua variabel A associated atau A not independent, tidak independen. Nah, bagaimana kita menghitung chi-square-nya? Pertama-tama kita menghitung expected table. Jadi ekspektasinya, ekspektasi angka yang ada di dalam sel baris I kolom J, ini adalah total angka di baris I dikalikan total angka di kolom J dibagi dengan banyaknya sampel. Dibagi dengan banyaknya sampel. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, syarat agar uji independent test menggunakan chi-square ini valid, maka angka ekspektasi atau frekuensi ekspektasi di setiap sel tidak boleh kurang dari 5 atau harus sama dengan 5 atau lebih besar dari 5 atau minimum 5. Jadi frekuensi ekspektasinya dimanapun sel minimal 5 supaya uji dari chi-square ini sifatnya valid. Nah, contoh yang ini. House style-nya untuk split levelnya ini baris 1. Ini angka baris 2. Total rural observasi 8. Ini adalah total kolom 1, 82 total kolom 2. Jadi kalau misalkan kita cari berapa angka ini ekspektasi di rural dan di urban untuk setiap level adalah ini. Jadi untuk yang misalkan angka yang 54,4 ini adalah R1 112 dikalikan 78 dibagi 160. Atau misalnya jadi E11 itu adalah R1 kali C1 dibagikan N, atau tadi 112 sebagai R1 dikalikan 78 dibagi 160. Ini angkanya 54,6.
Contoh lagi yang ini misalkan. Ini adalah baris 2 kolom 2. Berarti ini perkalian dari row 2, total di row 2 kali total di kolom 2 dibagi dengan N. Setelah ke atas berarti sama dengan row 2 48 dikalikan kolom 2-nya 82 dibagi 160. Angkanya adalah ini. Itu adalah angka ekspektasi. Pertanyaannya adalah apakah angka ekspektasi punya deviasi yang cukup kecil dengan angka observasinya atau punya deviasi yang besar? Kalau deviasinya kecil dan mendekati 0 berarti distribusinya independen. Tapi kalau misalkan deviasinya cukup besar, berarti ada pola tertentu di setiap kategori. Artinya antara house location dan house style ini ada dependensi. Dan kita cek apakah setiap sel ekspektasi ini angkanya sudah 5 atau lebih besar daripada 5. Ternyata oke. Berarti asumsi udah oke, kemudian kita lanjutkan. Berapa chi-square-nya? Nah, tadi ada 4 sel yang harus kita cek deviasinya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita hitung deviasi kuadrat dibagi ekspektasinya, deviasi kuadrat ekspektasi, deviasi angkanya 8,41. Ini adalah angka chi-square sampel berdasarkan data. Nah, kalau misalkan kita formalkan ujinya, 0 tidak ada relationship, alternatifnya relationship exist. Nah, derajat bebasnya ini adalah banyaknya kolom dikurangi 1 kali banyaknya baris dikurangi 1. Jadi di sini kolomnya 2 dikurangi 1, barisnya juga 2 dikurangi 1, sehingga derajat bebasnya cuma 1. Baik, kalau kita misalkan ambil, baca ke tabel, pada degree of freedom sama dengan 1, pada alpha 0,5, maka ini adalah nilai kritisnya. Ini tidak menolak H0. Oke, jadi dari halaman sebelumnya chi-square sampel segini, tapi critical value segini karena chi-square sampel atau saya sebut statistik ini lebih besar daripada chi-square table, maka reject H0. Oke, ini ada di sini. Reject H0, kesimpulannya adalah ada bukti sampel terdapatnya hubungan antara house location dan house style. Jadi ternyata antara lokasi rumah dan tipe rumah itu tidak bebas. Jadi berarti ada lokasi tentu yang diisi oleh mayoritas rumah-rumah tertentu, ada lokasi lain yang diisi oleh mayoritas rumah-rumah dengan tipe yang lain. Itu artinya ada pola yang berbeda antara tipe rumah di lokasi 1 dan lokasi 2. Jadi lokasi dengan tipe rumah ternyata tidak independen. Oke, contoh yang lain lagi. Apakah saya perlu melakukan kalkulasi untuk yang tadi? Boleh, Pak. Oke, saya di Excel ya. Kayak ini. Nah, caranya kalau saya, ini adalah distribusi frekuensi observasi. Bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Oke. Yang ini saya akan buat lagi distribusi frekuensi
ekspektasi. Nah, saya akan copy lagi ininya. Copy apa nama saya pinjam rangkanya aja. Nah, ini saya akan hapus. Yang di urban berapa ekspektasinya? Ekspektasi yang di urban adalah ini baris 112 kali ini dibagi ini. Silakan perhatikan seperti ini, di enter. Ini adalah ekspektasi. Tapi kalau saya misalkan mau ini ya, mau nggak capek ya, ini saya akan ganti dengan N misalkan ya. Ini iseng-iseng aja ya. Kemudian ini saya ganti dengan simbolnya R1 ya. Oke, ini saya ganti dengan R2. Ini soalnya kalau misalkan tabelnya banyak, ini kita kadang-kadang harus ribet, harus ngurusin ini ya, apa namanya, absolute absolute address-nya. Ini adalah kolom 1. Ini jadi saya namain sel-sel ini kolom 2. Nah, saya buat underscore supaya apa namanya angka C1 itu kan sel kolom C baris 1. Kalau misalkan saya di sini saya misalkan ditulis C1 saja, ini akan sama dengan sel defaultnya Excel. Jadi saya pakai underscore. Jadi di sini enaknya gini kalau sudah saya simbol gitu. R1 maaf. R1 kali underscore C1 kali, nah ini kayak ini. Sebentar. Oh, sorry, ini dibagi. Nah, ini. Yang ini juga kan bisa nih. Ini adalah R2 kali C1 dibagi N kan. Nah, ini. Supaya bisa ditelusuri dari mana gitu kan. Yang ini sama dengan underscore C1 kali underscore C2 dibagi underscore N, misalkan ini ketemu angkanya. Yang ini misalkan underscore R2 kali underscore C2 dibagi underscore N. Ketemu angkanya. Kalau kita jumlahkan, angkanya harus sama dengan di atas, harus sama dengan 112. Tuh, harus sama. Kemudian kalau saya jumlahkan dari ke atas, angka-angka ekspektasi ini harus sama dengan total yang ada di atas. Oke, itu kan. Bingung misalkan seperti ini, oke saya ulangi lagi. Saya hapus lagi nih ya. Bisa juga ini kita bikin ini. Kalau saya misalkan, oh itu udah ada R1-nya ya. Kali ini dibagi dengan ini. Nah, yang ini total apa namanya? Total baris ini dikali dengan total kolom kedua dibagi dengan 160. Temu. Yang ini kali sorry maaf. Oke betul, ini sorry. Ini kali ini dibagi ini. Oke, yang ini kali ini dibagi ini. Demikian seterusnya. Nah, ini distribusi frekuensi ekspektasi. Kemudian ini diskrepansinya ya atau deviasinya. Deviasi dari observasi dengan ekspektasi.
Ini kita hitung ke sini. Ini berarti ini dikurang ini. Oke. Ini deviasinya kalau kita lihat. Apakah deviasinya kecil-kecil atau gede-gede? Ternyata deviasinya gede-gede. Tapi kalau misalkan kita mau langsung deviasi ini, saya misalkan langsung kuadratkan, oke, saya tidak akan kuadratkan, biar tahu ininya ya. Biar tahu historinya gimana menghitung chi-square. Nah, baru di sini kita ngitung chi-square. Chi-square-nya berarti adalah deviasi kuadrat dibagi dengan ekspektasinya. Nah, ini tinggal copy aja rumus. Nah, oke, jadi total dari deviasinya itu adalah 8,4. 8,41 ini total deviasinya. Nah, jadi ini adalah jumlah total. Nah, jadi ini adalah angka chi-square. Ini adalah angka chi-square dari sampel. Lalu nanti kita bandingkan dengan chi-square dari tabel. Nah, ini 8,41. Coba saya balik lagi ke sini. Nah, ini angkanya 8,41 seperti ini. Kemudian ketika kita uji 8,41 ini ternyata posisinya di sebelah kanan dari nilai kritis. Jadi 8,41 itu berada di daerah penolakan 0, ada di sini. Oke, saya bawa contoh satu lagi ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Enggak ada? Tidak, Baik, Pak. Pak. Oke, baik. Saya lanjut nih. Nah, ini contoh. Ini psikiater ini pengen tahu apakah seseorang yang keluar dari penjara itu akan mampu melakukan penyesuaian terhadap kehidupannya ya setelah dari penjara. Di sini coba diidentifikasi orang yang pulang dari penjara itu tinggal lagi di kotanya atau tinggal di bukan kota kelahirannya atau kota tempat dia melakukan kejahatan. Nah, tentu kan kita berpikir kalau misalkan dia pulang lagi ke tempat kelahirannya atau tempat dia melakukan kejahatan, dia akan punya rasa malu ya. Makanya bagaimana adjustment di dalam kehidupan sipilnya, ada yang bagus, sangat bagus, dalam arti yang positif ya, ada yang bagus, ada yang fair, cukup, dan juga ada yang mengecewakan gitu ya. Nah, kemudian diambil apakah ada korelasi atau ada hubungan antara tempat kembalinya para tahanan dengan sikap perbaikan diri itu. Nah, kemudian dicoba dilakukan survei sebanyak 200 mantan narapidana. Kemudian setelah disurvei, jadi pertanyaannya kan gini, untuk misalkan responden pertama kasih kuesioner, di mana tempat tinggal saudara, atau pertamanya nama dulu kan, nama, kapan rilis dari penjara, khususnya. Kemudian pertanyaan kuncinya, di mana tinggal sekarang, apakah sekota dengan tempat melakukan kejahatan atau tidak sekota dengan tempat melakukan kejahatan. Kemudian setelah itu ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang checklist untuk melihat seberapa baik dia menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Nah, dari 200 responden berarti ada 200 kuesioner. Dari 200 kuesioner itu kemudian coba dibuat tabulasinya seperti ini. Kemudian pertanyaannya pada tingkat signifikansi 5%, apakah bukti adanya hubungan antara adjustment to civilian life
dengan resident after release from prison. Seperti itu. Oke, ini kan menarik ya untuk ini juga untuk apa namanya untuk misalkan bisa diterapkan untuk bisnis, untuk di pemerintahan dan lain-lain. Misalkan gini, misalkan orang yang apa pulang dari diklat. Apakah misalkan ada perbedaan antara yang pulang dari diklat bila misalkan dia ditempatkan di instansi di mana dia diberangkatkan diklat dan dia ditempatkan di instansi baru. Ini bisa menggunakan chi-square, uji chi-square seperti ini. Nah, sekali lagi di sini langkah pertama kita membuat expected count calculation. Jadi ini frekuensi observed, frekuensi expected, dan seterusnya ini seperti ini. Dari mana angka misalkan 24. 24 itu udah 40 dikalikan 120 dibagi 200. Oke, coba saya inilah misalkan yang ini. Dari mana angka 24? Ini berarti S11. 24 itu kan baris 1 kolom 1 berarti R1 dikalikan C1 dibagi dengan total bagi N. Atau di sini 40 R1-nya 120 kali 40 dibagi dengan 200. Ini angkanya 24. Pas ya, ini 24 seperti itu. Dan seterusnya. Ini adalah apa namanya angka ekspektasi dan angka observe-nya. Nah, kemudian dari setiap pasang ini kita hitung deviasinya. Ini hitung deviasi kuadratnya dibagi dengan expected-nya. Dari sini dan sini kita hitung deviasinya, kemudian kita kuadratkan, kita bagi 30 dan seterusnya. Singkat cerita dari 8 sel itu sudah kita hitung dan ternyata chi-square sampelnya 5,729. Nah, ini kita bandingkan dengan chi-square dari ini dari tabel probabilitasnya si chi-square. Derajat bebasnya berapa? Oke, derajat bebasnya gini. Ini kan barisnya ada 2. Kolomnya ada 4. Berarti degree of freedom-nya adalah baris kurangi 1, 2 dikurangi 1 kali 4 dikurangi 1. Jadi 3 kali 1, 3 derajat bebasnya ya. Oke. Jadi ini sorry. 1, 2, 3. Oh, ada salah di sini saya. Ini harusnya 3 nih, mohon maaf. Minta dikoreksi ya, 3. Oke, karena saya melakukan kesalahan, saya coba cek di ini ya, di tabel Excel-nya. Mohon maaf, saya akan ambil jelek banget komputernya. Sebentar, saya pengen buka ini Excel. Mohon maaf ini agak lelet nih. Saya pengen cek dari itu ya, dari sekalian baca tabel. Oke, kok nggak baca ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini tabelnya. Sudah bisa kelihatan dari komputer masing-masing? Sudah, Pak. Ini saya taruh di Mas, bisa di-download. Jadi ini bukan saya copy dari saya bukan copy dari buku, tapi saya bikin rumus sendiri. Tadi misalkan derajat bebasnya ada 2 baris dikurangi 1,
Ada 4 kolom dikurangi 1, jadi ini 3 kali 1 harusnya 3 ya. Oke, saya ambil 3. Yang ini. Dan di sini alfanya berapa tadi? Alfanya 0,05 ya. Oke, jadi benar nggak ya? 43, oke. 7,815. Saya edit ya. Bapak Ibu silakan kalau mau edit. Ini yang bawah itu bukan sebentar dulu. Oh, sorry. Ini sorry. Ininya diganti, sorry. 11,345. Saya cek lagi di sini. Oke, ternyata betul ya. Karena alfanya saya pakai 0,01. Jadi ini adalah critical atau nilai kritis dari chi-square-nya 11,345. Oke, cuman ini saya ganti angkanya dengan 3. Oke. Benar. Terus angka chi-square test-nya tadi 5729. Jadi angkanya 5729 itu di sebelah kiri critical value, berarti not reject 0. Jadi kita menyimpulkan ternyata tidak ada bukti adanya hubungan antara adjustment to civilian life and where the prisoner reside after being released. Jadi tidak ada korelasinya. Artinya gini, mau ditempatkan di hometown, not hometown, karakteristik prisoner itu sami mawon gitu, sama aja. Tidak ada hubungannya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan prisoner supaya lebih baik ya misalkan ditempatkan di ini di kota di mana dia dilahirkan, ternyata tidak beda mau dipulangkan kemanapun. Ini adalah hasil empirik dari analisis ini. Apakah prisoner itu, mantan narapidana itu akan baik kalau ditempatkan di tempat tertentu? Tentu tidak. Oke, baik. Saya kira itu. Nah, saya mohon maaf ini ada apa? Oke. Oke, baik itu materi saya hanya sampai di situ. Saya akan buka diskusi untuk menghitung misalkan prisoner ini nih. Untuk yang prisoner saya mungkin tidak akan ngulang lagi ya karena sudah jelas ya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya dihadapkan pada data besar? Data besar misalkan kayak hasil survei. Jadi kan sekarang saya menyampaikan data ini, data yang sudah rekap dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana kalau data itu masih dalam data mentah? Itu pertanyaan. Pak Rianto ngajarin SPSS nggak Bapak Ibu sekalian? Enggak, Pak. Pak Rianto ngajarin SPSS nggak? Enggak, hanya lewat Excel aja. Oke. Kalau lewat Excel kan artinya ini sudah ditabulasiin ya. Sekarang saya akan tunjukkan Ibu Bapak sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu punya data besar. Data besar mohon maaf ini data besar, gimana caranya ngolah chi-square? Saya akan buka karena saya gini Bu, bebaskan. Kan ini Megastat ya, tapi saya coba install Megastatnya nggak jalan-jalan. Dan di Megastat saya kira tidak bisa menghandle data yang ribuan baris gitu ya. Saya akan pakai ini, SPSS. Oke, mohon sabar Bu sekalian ya untuk mengolah data chi-square dengan menggunakan SPSS. Kalau misalkan mau datanya saya cantumkan contohnya, saya cantumkan cuman
byte dari filenya tuh cukup besar. Oke, coba saya file open. Nah, tapi mohon maaf ya, datanya ini tadi siang saya coba convert ke dalam SPSS. Nah, ini saya di dalam folder saya ada education and income. Saya buka ya, ini data Susenas, data survei sosial ekonomi masyarakat, data publik banget ya. Sebentar ini, oke. Jadi ini datanya dari provinsi, ada kode provinsi. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian dari layar Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Data Susenas, ada kode provinsi, ada nama provinsi, ada kode kabupaten kota. Ini klasifikasi desa kota. Jadi klasi desa kota itu, kalau satu itu perkotaan, kalau dua itu perdesaan. Jadi ini rumah tangga pertama di Provinsi Aceh, banyaknya anggota rumah tangganya 4, pengeluaran per kapitanya 859.000 per bulan, usia kepala rumah tangganya 65, luas lantainya 90, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan saya teruskan, nah ini education-nya ya, 1 itu SD atau setara, 2 itu SMP, 3 itu SMA, 4 itu perguruan tinggi, 0 itu kalau dia tidak sekolah SD. Kemudian yang di kanan ini adalah bobot. Jadi rumah tangga yang ada di sampel pertama ini mewakili 356,76 orang. Jadi orang-orang yang ada di rumah tangga pertama mewakili 356 orang. Jadi BPS itu kalau melakukan survei, melakukan pemetaan bahwa setiap rumah tangga mewakili berapa orang. Jadi dari 250.000 rumah tangga itu nanti harus mewakili 270 juta orang. Ini bobotnya ada di sini. Nah, kita misalkan pengen tahu di sini apakah ada korelasi antara misalkan provinsi dengan pendidikan. Provinsi di sini kategorik, pendidikan juga kan kategorik di sini. Apakah ada korelasi atau apakah independen pencapaian pendidikan antar provinsi ini? Tahun 2000 berapa nih? 2019 nih ya. Oke, saya sekarang akan tunjukkan betapa mudahnya kalau kita menggunakan SPSS. Kita pilih analisis, kemudian kita pilih tabel atau misalkan ya, deskripsi statistik aja deh. Ini kemudian di sini kita cross tab. Jadi kita akan mengcross dua ini ya, dua kategori. Kategori tadi education, ya. Pendidikan saya masukkan ke sini. Ini kategori kolom, kemudian kategori di barisnya misalkan provinsi. Masukkan ke situ. Jadi coba apakah independen antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dengan provinsi. Nah, saya di sini akan display cursor data, statistik. Statistiknya apa? Statistiknya chi-square yang ingin saya munculkan. Tidak ada lagi yang lain. Continue. Nah, oke. Kemudian di sini display cursor data. Oke. Oke, ini sebentar agak lama ini hitungnya karena ada 216.000 baris. Tuh, di sini ada case-nya baru 11.000 di bawah nih. Tunggu sampai case-nya oke, ini kesel banget ya. Ntar saya matiin itu
video saya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sudah keluar, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, ini di atas ya. Kemudian yang di sebelah kiri, variabel kategori ini adalah provinsi. Sekali lagi, kolom-kolomnya variabel kategori ini adalah kepala rumah tangga berdasarkan pendidikan. Sorry, ya, pendidikan ya. Oke, baik. Ini adalah frekuensinya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini karena saya tidak memberikan bobot, di sini ada 216.520 rumah tangga. Kemudian ketika disamerikan, ini summary-nya, jadi persen chi-square-nya 24.047.314 dengan derajat bebasnya 132. 132 itu dari mana? 132 itu adalah barisnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi berarti ada 4 ya. Sorry, nggak bisa nulis di sini. Jadi 4 kali 32. 4 kali 32, 4 kali 3, 20, 4 kali 2, 8. Sorry. 33 kali 4. Ya, 132 derajat bebasnya. Dan kemudian di sini, kalau tadi kan kita menggunakan manual, kita harus cari, harus cari chi-square. Ini chi-square ini ya, maaf. Ini chi-square dari sampelnya. Kita juga harus mencari chi-square dari table. Nah, kalau kita menggunakan komputer, kita tidak perlu mencari itu. Kita tinggal baca ini nih, asymmetric significant 0,000. Nah, sangat mudah sekali kalau kita menggunakan komputer. Ketika kita ketemu signifikansinya 0,00 dan kita memasang alfa 0,01 misalnya ya, kita tinggal bandingkan angka ini. Kalau angka ini lebih kecil daripada alfa, kita tolakkan 0. Tolong dicatat, kalau angka ini nih, angka chi-square, angka probability chi-square yang ini lebih kecil daripada alfa, kita tolakkan 0. Sebaliknya kalau angka ini lebih besar atau sama dengan alfa, kita terima 0. Saya katakan terima 0-nya, padahal kalau kita dengan menggunakan eufemisme, bahasa yang halus, kita tidak menolakkan 0. Oke, dengan ditemukannya angka significance levelnya 0,000, berarti ini lebih kecil dari 1%, apalagi dengan 5%, kita tolakkan 0. Kalau tolakkan 0 implikasinya apa? Terdapat dependensi antara provinsi dengan tingkat pendidikan, atau terdapat relationship, adanya hubungan antar provinsi dengan pendidikan. Dapat ditafsirkan bahwa proporsi kepala rumah tangga berdasar pendidikan ternyata tidak homogen di semua provinsi. Ada pola tertentu. Mungkin satu provinsi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau punya proporsi yang lulusan perguruan tinggi lebih tinggi dibanding dengan proporsi lulusan perguruan tinggi di provinsi-provinsi lainnya. Nah, oke, jadi ini artinya bahwa memang pemerataan dalam hal pencapaian pendidikan belum merata di seluruh provinsi, terbukti dengan angka ini. Ada hubungan antara pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan provinsi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menggunakan SPSS, kita tidak perlu lagi menghitung chi-square tabel. Cukup membandingkan signifikansi aktual, ini namanya signifikansi aktual, dengan alfa. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Perlu saya ulangi lagi? Ini 1 menit lagi. Belum ada, Pak, sampai saat ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita kalau pakai SPSS, kita pakai tabel di sini. Atau pakai ini boleh.
Oke, saya supaya tidak bingung pakai statistik deskriptif, kemudian cross-check. Ini kalau misalkan ini kita bosan, kita pindahkan, kita usir keluar kan. Nah, kemudian klasifikasi desa kota. Oke, saya masukkan ke sini. Dan berikutnya pendidikan. Apakah ada korelasi antara status perdesaan dan perkotaan dengan tingkat pendidikan? Kita coba cek dulu statistiknya apa. Oke, kita minta chi-square aja yang dimunculkan di dalam laporan SPSS. Coba kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini juga menarik. Ternyata antara status perdesaan dan level pendidikan ini terdapat korelasi. Ada hubungan. Terbukti dengan angka signifikansi aktual, angkanya sangat kecil. Jadi kalau Anda misalkan memasang level of significance alpha dengan angka 1% pun, kita masih menolak 0. Dengan menolak 0 berarti ada hubungan antara pendidikan kepala rumah tangga dengan status desa kota dari tempat tinggal rumah tangga tersebut. Seperti apa bentuknya? Apakah misalkan di kota orang itu lebih banyak yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan di desa? Harus kita urai angka frekuensi ini ke dalam angka persentase. Oke, kalau sudah ketahuan persentasenya baru bisa kita ngomong bahwa mungkin di perkotaan level pendidikannya lebih tinggi, sementara di perdesaan level pendidikannya lebih rendah. Jadi ada pola, ada hubungan antara pendidikan dengan status tinggal desa kota dari rumah. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Waktu sudah lewat 1 menit. Bapak, maaf, izin Pak, kalau untuk file SPSS-nya nanti boleh di-share Pak? Bisa gini ya, sorry ya, saya gini ya. Makasih Pak. Saya bisa share sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau barang-barang beli, silakan beli di Tokopedia, banyak, murah kok. Bukan Pak, maksudnya file yang Oh, datanya. filenya. Kalau SPSS saya udah Gini. punya sih. Oke, gini soalnya filenya 14 mega. Gimana caranya? 14 mega bisa saya pakai link ya. Siap Pak, makasih Pak. Tapi mohon, saya belum masuk grup. Bisa nggak dikasih grupnya? Grup WA-nya gitu. Mungkin nanti kami chat saja, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Nanti saya kasih linknya. Nanti linknya bisa diambil. Oke, Pak. Oke, ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, juga di situ kan Anda bisa nanti ngitung pendapatan per kapita, perbedaan antara provinsi, desa, kota. Banyak sekali data yang bisa diolah dari data ini. Ini datanya hampir populasi ya, Maret 2019. Oke, baik. Saya mau absen. Boleh ini ya, boleh apa? Boleh. Saya mau foto dulu ininya ya. Sebentar dulu. Saya mau ambil ini aja, foto dari nama-nama. Sebentar, saya mau screenshot dulu. Nanti absennya belakangan. Supaya tidak buang waktu. Oke. Kemudian ya, Eka Setiajaya. Sebentar ya. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 47 orang ya? 46, Pak. 46 ya? Oke, baik. Saya sebentar cek. Oke, sebentar. Saya pastiin supaya jangan sampai ada yang kelewat. Oke. Nah, ada sedikit lagi ya, belum saya screenshot.
Screenshot-nya perlu 4 halaman nih. Oke, ini ketua kelasnya mungkin bisa menghubungi nomor HP saya ya untuk ngirim itu, file itu. Siap, Pak. Oke. Baik, sudah tahu nomor HP saya? Belum sih, Pak. Ini lagi minta akademik. Tapi mungkin bisa di-share langsung, Pak. Nggak apa-apa, tulis aja ya 0812. Saya terbuka aja Pak ya. Sorry, 0812 944 7037. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti saya kirim ya. Oke. Oke, makasih banyak ya atas atensinya. Nanti saya bikin VR untuk pertemuan kedua yang sekarang saya tidak kasih karena masih capek kan UTS ya. Oke. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Oke.